wabarakatuh. Ke-13 surat Al-Rahman. Kita lanjutkan mulai ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala yufsiduna fil ardh wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa baligu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati ila mata. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh.
dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Jadi ini yang pertama, merusak janji. Setelah janji itu terus. Yang kedua, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Yang ketiga, wayufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada 3 perbuatan yang tidak baik. Satu, mengingkari atau merusak janji. Kedua, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Ketiga, membuat kerusakan di muka bumi. Ya kula ingkala humul laknatu walahum su'uddar. Nah, orang-orang yang melakukan 3 hal tadi memperoleh kutukan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Seluruh manusia ketika ada di janin, ada di rahim, sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Ketika roh ditiupkan setelah masa 4 bulan di rahim, kemudian ditanya, alastu bi rabbikum, dijawab qalu bala syahid. Dan itu perjanjian pertama. Janin calon anak manusia mengadakan perjanjian pada Allah. Ya, kemudian ketika di dunia, kemudian memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi walaupun sudah ada perjanjian, dan perjanjian itu sudah mimbati nifaki, sudah kuat, dan doanya memohon kepada jalan lurus. Tetapi kalau hidupnya tumbuh kembang di tengah-tengah lingkungan yang tidak jujur, dan ini yang menjadikan rusak perjanjian. Itu yang menyebabkan memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Jadi salah satu kehebatan manusia itu memiliki berbagai macam kecerdasan. Salah satunya kecerdasan rasa, kemudian kecerdasan indera, kecerdasan akal. Itu bisa proses juga cepat. Itu yang mudah kena pengaruh di mana biasa tinggal, yang namanya lingkungan. Itu yang bisa merusak perjanjian yang sudah diikat dengan kuat perjanjian itu. Itu yang bisa menyebabkan memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu yang bisa menyebabkan berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya kenapa walaupun kita itu sekecil apapun, marilah kita berusaha untuk menjadi pemula, mukaddim, membuat bi'ah, membuat lingkungan yang berusaha untuk memahami dan mengamalkan tuntunan Allah. Ya memang membuat bi'ah lingkungan situasi yang Qur'ani itu enggak mudah. Memang tantangannya berat, tapi ini harus dimulai. Ya berarti kalau nggak dimulai, ini tadi
ya perjanjian yang sudah dibuat secara kuat, yang sudah diikat, kemudian apa yang diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan supaya tidak boleh diputus, dan dilarang berbuat kerusakan. Itu kalau nggak kita mulai, itu nanti nggak akan ada lingkungan yang kondusif. Makanya kita memulai. Ya memulai tentu nggak mudah, jatuh bangun, ya jatuh bangkit lagi, gitu kan? Ya memang banyak persoalan. Itu dinamikanya seperti itu. Supaya lingkungan itu betul kondusif, supaya tidak terjadi 3 hal tadi. Yang pertama tadi, merusak perjanjian dengan Allah setelah kuat. Yang kedua, memutus apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan atau disambung. Yang ketiga, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, orang-orang yang melakukan 3 hal itu akan memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang aman dulu, yaitu di neraka jahanam. Menurut Allah yang sudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya, membatasinya. Nah, walaupun Allah sudah menciptakan, sudah menyediakan bumi seisinya, alam semesta sudah dinyatakan oleh Allah untuk kamu semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah telah menciptakan semuanya ini untuk kamu. Tapi kalau kita itu nggak semangat, nggak sungguh-sungguh, nggak punya vitalitas, nggak punya energi positif, ya akan diambil oleh orang lain. Walaupun itu diperintahkan, dinyatakan oleh Allah dalam wahyu, dalam Al-Quran. Tapi karena kita kurang memiliki kesungguh-sungguhan, kurang memiliki energi positif, kurang memiliki inspirasi, motivasi, akhirnya orang lain yang akan menguasai semuanya. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah kesenangan yang amat sedikit. Tapi kebanyakan manusia tertipu, terpesona, tergelincir oleh gemerlapan duniawi ini. Akhirnya sampai nggak punya waktu untuk memahami tuntunan Allah. Waktunya habis untuk urusan dunia. Padahal dunia itu dibandingkan kehidupan di akhirat itu sangat sebentar, sangat sedikit. Mungkin kalau kita hidup dunia ini 80 tahun, mungkin tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Padahal di akhirat itu khalidina fiha abada. Tapi kenapa hampir semua orang tidak percaya pada kehidupan akhirat? Banyak juga yang menjual akhiratnya dengan dunia ini. Ya seharusnya kita yang sudah mulai usia lanjut ini, mestinya harapan yang pokok tinggal satu, menyiapkan hidup yang sebenarnya, kehidupan di alam akhirat. Tinggal kita menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Harus kita siapkan sebaik mungkin, menyongsong
datangnya among tamu malaikat yang mulia untuk menjemput kita, untuk memulai hidup yang sebenarnya, yang dimuliakan mulai di alam kubur. Mungkin baru ketika mengalami ajal datang pun sudah dimuliakan di alam kubur, dimuliakan pada yaumil ba'ats, dimuliakan pada yaumil hisab. Maka Allah menuntunkan supaya kita memohon keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, paling tidak 3 momentum yang sangat menentukan. Yang pertama, memohon keselamatan, kedamaian ketika memulai kehidupan di dunia, ya. Itu lahir dari alam rahim, mulai itu di dunia ini, supaya beliau betul-betul nanti bisa menyiapkan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, memohon keselamatan, kedamaian, kesejahteraan ketika perubahan waktu ajal datang, dari hidup di dunia memulai kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dibangkitkan kembali pada yaumil ba'ats untuk memulai hidup yang khalidina fiha abadan. Nah, 3 momentum itu yang dituntunkan oleh Allah pada kita untuk memohon keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, maka di ayat 26 ini Allah mendidik pada kita, memberitahu pada kita. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di alam akhirat. Maka ojo nganti kesengsem urip ning alam dulu, nganti ngelaleke tujuan urip sing sakbenere. Karena ada hirup pikuk gemerlapan duniawi, bentar-bentar ada nembrung-nembrung kepencut kabeh, ngelaleke Al-Quran berpuluh-puluh tahun nggak berubah-ubah. Padahal waktu ajal itu tidak lama lagi. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbik. Orang-orang kafir sama nyeletuk padha ngomong, ngopo yo kok gak diturunkan kepada Muhammad mukjizat yang nyata dari Tuhan, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Yunus, Nabi Yusuf, terusnya. Loh, padahal mukjizat yang Allah turunkan pada Muhammad itu mukjizat yang paling sempurna, mukjizat yang paling lengkap semuanya. Mukjizatnya berupa wahyu Al-Quran. Karena setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Al-Quran dipersiapkan untuk sepanjang masa, tulus zaman. Al-Quran dipersiapkan bisa digunakan untuk sumber menyelesaikan seluruh masalah. Al-Quran sebagai basairul linnas, Al-Quran sebagai huda wa rahmah liqaumin yuqinun, Al-Quran sebagai huda linnas. Sahlu Ramadan allati unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti kalau bulan Ramadan ramai semua mengadakan peringatan nuzulul Quran.
tapi isi Quran ini dilupakan, tinggal peringatan-peringatan terus, yang diperingati dilupakan. Kalau yang pokok itu memahami, menggunakan isinya sebagai tuntunan hidup. Karena Allah mendidik Quran sebagai hudan linnasi bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan dan pembeda. Itu banyak orang yang katakan Bapak itu, kita itu orang awam, kita itu tuh orang biasa. Apa kita bisa memahami Quran? Lepas kalau sudah mendiko walakot yasarnal Quran lidzikr, dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Nah, siapa yang mengambil pelajaran? Kok yodora percaya sama ngendikan itu semua, malah do percaya ngomong-ngomongi uang. Ngomong kok piye? Al-Quran ini bahasanya bahasa Arab. Bahasa itu bahasanya wangel banget. Mula Jawa mani pahami Quran. Itu ngomong uang. Padahal Rasulullah wis ngendika walaqad yasanal Qur'ana lidzikr. Allah sudah memudahkan. Loh, kalau Allah ngendika Quran ini untuk pedoman hidup manusia, ya pasti manusia dimudahkan untuk memahaminya selama ada kemauan. Loh, Bapak Ibu memulai belum ada 1 tahun sudah mulai terong-terong memahami Quran kan? Itu belum ada setahun loh. Loh, orang mempelajari ilmu yang lain aja bisa bertahun-tahun, sampai nenggal di Eropa, sampai nenggal di Amerika. Iya kan? Itu ilmu yang lain. Padahal kita belum ada 1 tahun. Ya, sudah begitu firman Allah ini diulang-ulang, nah, sudah muncul rasa dari dalam. Wah, ini sudah bisa mudah menangkap. Oh, ini maksudnya begini. Walaupun mungkin meredaksikan, menjelaskannya belum mudah, tapi hati ini sudah betul-betul bisa menangkap, sudah mulai condong. Itu nanti kalau diteruskan jadi mudah gitu. Jadi kalau orang-orang kafir ya karena nggak percaya, yang ngomongnya sak geleme, sudah dikasih mukjizat yang paling canggih, paling lengkap, kok malah katakan ngomong yo, kok nggak diturunkan kepada Muhammad itu mukjizat yang nyata dari Tuhannya. Nah, dijawab, kul katakan, innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man kana. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertobat kepadanya. Nah, itu tadi Allah sudah membuat perjanjian dengan seluruh manusia. Allah memberi petunjuk kepada semua manusia. Cuma manusia ini tumbuh kembang di lingkungan yang tidak kondusif, di lingkungan yang banyak ketidakjujurannya, di lingkungan yang tidak bersih hatinya. Akhirnya tumbuh kembang menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang kafir. Padahal Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, tapi ada yang menerima, ada yang tidak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah.
yang namanya zikir pada Allah itu bisa dengan lafaz, dengan ucapan, bisa juga dengan gerakan lintasan pada hati, bisa juga dengan perbuatan. Jadi kalau kita bekerja itu semata-mata karena Allah, lillah, kita selalu ingat pada Allah. Walaupun kita kerja di pasar, walaupun kita kerja di kantor, walaupun kita kerja di sapa di manapun, tapi kalau niatnya itu lillah, ini semata-mata untuk melaksanakan tuntunan dari Allah, apapun tadi yang kita bekerja itu termasuk zikir. Makanya Allah jangan hanya ditinggal di masjid. Allah itu dimanapun kita berada, ya di pasar, ya di tempat kerja, ya di tempat traffic lain. Jangan ketika ada traffic light merah Allah ditinggal, bablas saja. Ketika di sebelah sana ada Pak Polisi, ditanya, lo tadi lampunya merah? Iya. Lo kok bablas? Saya kira tidak ada Pak Polisi. Lo terus Allah di mana? Itu coba kita itu bisa kalah dengan kualitasnya para penggembala zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Khalifah, ya kan? Karena ada kisah ketika Amirul Mukminin ke tempat pengembalaan yang tidak dikenal oleh penggembala, membujuk, ini kambingnya saya beli. Pokoknya bilang, loh, ini bukan milik saya, ini milik kawan saya mengebaratkan hanya gandum. Gampang nanti, kan bisa dibilangkan apa ditekan serigala, apa mati kenapa, malah dia langsung nangkap ke wajah Khalifah. Fa'alinallah, Allah ada di mana? Artinya Gusti Allah boten sari, Gusti Allah boten. Coba kalau kita sekarang ini, apalagi para yang pegang jabatan, itu kalau hatinya selalu sadar ingat pada Allah, fa'ainallah, tentu hidup ini akan saling memakmurkan orang lain. Jadi berbuat baiknya, dermawannya bukan hanya ketika pas kampanye saja. Sekarang kan masuk jadi orang dermawan kok umat-umatan. Nek pas musim dermawan ya dermawan. Nek musim ora ya ora. Nek potensi musim ini pun sedilo pas kampanye gitu. 5 tahun. Padahal kebutuhannya setiap hari. Jadi kembali ke sini, yang namanya zikir pada Allah itu bisa dengan melafalkan, bisa dengan menyebut, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Kalau bisa ya dimanapun kapanpun selalu kita ingat pada Allah, sehingga tidak mudah berbuat dosa. Masih ingat yang kemarin kisahnya Nabi Yusuf kan? Itu karena ingat pada Allah kan? Iya. Maka ala bidzikrillah tatmainnul, ya sadarlah, ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa sekarang banyak orang yang resah? Semula ketika tidak memiliki harta, resah, bingung, besok yang dimakan apa? Padahal di sini yang ngerti, yang dimakan biasanya nasi. Ini gue bingung. Ternyata barang
makin resah, bingung lagi. Sekarang orang kaya itu sama bingung, nggak bisa tenang hidupnya. Ada yang bingungnya itu nanti kalau dikejar-kejar KPK gimana? Ada yang bingung nanti kalau ketahuan gimana? Ada yang bingung gimana cara ngumpulnya supaya nggak terlacak itu. Banyak yang bingung, ada yang mencari ketenangan datang ke Gembira Lomo, bandingnya lebih gagah mana ya. Ada yang sepanjang pantai selatan, saking bingung itu. Padahal ketenangan itu ada di mana-mana, asal ingat pada. Cuma karena nggak ngerti, karena itu dicapai dengan mengingat, akhirnya lari kemana-mana. Saking bingungnya bolak-balik pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, kemana-mana, ke Perancis, Paris, mana, tetap juga nggak bisa tenang itu. Karena ketenangan bukan masalah kebiar duniawi, itu hanya bisa untuk pamer, foto di mana, nanti hari berikutnya di belah dunia mana lagi. Itu nggak menjadikan tenang. Itu cuma orang jabat piut gitu kan. Minggu kemarin masih di Paris, berikutnya sudah ada di Italia. Tapi ketenangan bukan karena itu. Ketenangan itu selama berada pada tuntunan Allah dan Rasul. Orang saking bingungnya nggak bisa mencapai ketenangan, banyak yang mencari ketenangan melalui narkoba, melalui obat-obat terlarang. Ada yang banyak mengalami overdosis. Itu Anda lihat di media itu hampir tiap saat ada berita mencari ketenangan dengan cara pergaulan bebas atau bebas bergaul. Isinya apa? Kawin, cerai, kawin. Ada yang punya anak 5, itu suaminya 5. Nanti kalau anaknya 10, suaminya 10. Nah gitu itu gak pernah mencapai ketenangan. Pertama terus. Orang sakit terus Tadi intinya begini, orang ini hanya bisa mencapai ketenangan manakala selalu berada pada tuntunan Allah dan Rasul. Jadi ketenangan itu ada di mana-mana. Kenapa? Itu terletak pada hati masing-masing kita. Selama kita itu maksimal berusaha untuk berada Allah dan Rasul, ketenangan akan sampai gitu. Terus alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'a. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Syaratnya iman dulu, baru ada amal soleh. Nah, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik dijamin oleh Allah, ya, dijamin akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, surga. Maka jadikan fauzan azimah, ya, kemenangan yang besar. Diampuni kesalahan-kesalahannya, ditempatkan di surga. Itu namanya fauzan azimah. Kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha
qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaik alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. kita ulangi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab walau anna qur'anan suyirat bihil jibal Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta falillahil amru jami'an Walillahil amru jami'an afalam yai'asil ladzina amanu afalam ya'lamu alladzina allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an Allahu yasha'ullahu lahadan nasa jami'an wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u wala yazalul ladzina kafaru yusibuhum bima sana'u qari'atun aw takullu qariba bima sana'u qari'atun aw takullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah min darihim hatta ya'tiya wa'dullah inna allaha la yukhliful mi'ad inna allaha la yukhliful mi'ad kadzalika arsalnaka fi ummatin qad min qablika demikianlah Allah telah mengutuskan pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya
sudah kholat min qablihim umamum litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaihi, supaya kamu membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah wahyukan kepada. Ya, jadi Nabi itu setelah menerima wahyu memang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Maka Nabi itu berarti berasal dari kata nabah, artinya menyampaikan. Jadi tugasnya menyampaikan pada yang lain. Dan disebut Rasul karena jadi kata al-samayus itu utusan, menjadi utusan Allah untuk menyampaikan wahyu yang sudah diterima dari Allah. Padahal mereka itu kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, ada sebagian yang menolak, mendustakan, mengkufuri, ada yang menerima. Tapi tetap aja tugasnya harus menyampaikan. Maka kul katakan huwa rabbi la ilaha illahu, dialah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah aku bertambah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, dan sekiranya ada suatu kitab, ya, atau bacaan kitab suci Quran yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Itu tiada lain adalah Al-Quran. Jadi luar biasa dasarnya Al-Quran ini. Orang itu kalau hidupnya itu betul-betul dijiwai oleh Al-Quran, yang hidupnya berdasarkan tuntunan Al-Quran, itu kekuatannya bisa jadi luar biasa. Ya sudah dibuktikan oleh Nabi, para sahabat, sampai umat Islam memimpin peradaban dunia. Itu kekuatan Al-Quran. Nah, maka seandainya ada kitab suci itu yang bisa mengguncangkan gunung, bisa menjadikan bumi ini terbagikan rupa, ya, kemudian bisa menghidupkan ibaratnya yang mati dan hidup kembali, itu tidak lain kecuali Al-Quran. Nah, sebenarnya segala urusan itu adalah kemuliaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia tentu beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Cuma manusia itu ada yang mau, ada yang tidak. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bencana itu terjadi dekat dari tempat kediaman mereka. Bencana itu bisa di mana-mana. Sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi bencana itu bisa berupa keresahan yang muncul dalam hati. Itu yang datang dari arah yang tidak tersangka dari mana saja. Dulu zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi itu bikin benteng-benteng karena mereka itu kan dari para nabi, para rasul itu dari kalangan mereka terus itu kan.
Ya, mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Musa itu kan mereka menjadi umat yang luar biasa hebatnya. Mau bikin benteng-benteng kokoh yang seakan-akan nggak mungkin akan terjadi bencana. Ternyata bencananya datang dari was-was, rasa khawatir dari diri sendiri. Nah coba. Jadi orang yang menganggap bahwa orang bisa membentengi dengan segala cara, bikin bangunan yang serba tinggi, bisa bikin benteng-benteng yang kokoh. Sampai Fir'aun itu, masih ingat, Fir'aun itu merintahkan kepada Haman sebagai saintisnya, suruh membuat bangunan yang tertinggi, katanya untuk ngintip Tuhannya Nabi Musa. Nggak zaman modern saiki, ya pakai 60, pakai apa, sampai ke bulan sana. Ya kan? Nggak zamannya Fir'aun, kon gawe bangunan tumpuk-tumpuk yang paling tinggi, katanya buat ngintip Tuhannya Nabi Musa. Juga ketemu, caranya bukan begitu. Nah, jadi yang sudah luar biasa itu akhirnya banyak yang mati tersiksa, termasuk Fir'aun matinya tenggelam di laut Merah. Tahu nggak itu yang membuat hancurnya dunia Islam itu? Ada saja. Hampir semuanya matinya itu luar biasa sengsaranya. Itu baru di dunia. Lo apalagi besok sisa yang ada di akhirat. Itu bisa selama-lamanya. Makanya jangan kira ya yang namanya bencana itu tidak harus datang dari luar. Ya banyak yang bencana itu berupa banjir, ada yang berupa gempa bumi dibalik-balik, ada yang hujan batu, ada yang pakai petir. Tetapi banyak juga bencana itu datang dari dalam, yaitu munculnya rasa khawatir dalam hati. Sebenarnya negara ini semakin modern, semakin maju, itu semakin yang anti psikiater, yang anti ilmu jiwa itu semakin laris. Itu kan bencana dari dalam toh. Ya. Nah itu membuktikan bahwa sebenarnya kunci ketentraman, kebahagiaan itu hanya pada tuntunan Allah dan Rasul. Maka mencarinya itu yang memahami dan mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi mencarinya jangan ikuti kemana-mana itu. Ada yang mencari ketentraman, kesenangan ke tempat wisata, malah meninggal di siang boleh. Jadi tentram enggak? Itu baru cara matinya sudah begitu. Lu apa lagi nanti potong jawaban di akhiratnya. Ya Bapak Ibu, ini baru sampai ayat 31. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Bapak Ibu yang mau silaturahim, tahu nanti maghrib di Masjid Baitul Makmur di Karangkalasan, Jalan Raya Solo, ada Jalan Cangkringan, belok kiri. Nah, kira-kira 200 meter dari Jalan Raya Jalan Solo itu belok kiri, nanti kiri ada mungkin amal bakti Muslim Pancasila, namanya Masjid Baitul Makmur. Nanti kalau kurang paham bisa tanya Pak Kurnia tempatnya di mana. Demikian semoga Allah senantiasa memberikan kesiapan pada hati kita untuk selalu senang memahami dan mengamalkan apa yang dituntutnya. Kita akhiri bersama dengan kata-kata dan Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.